Oke, berdasarkan pengalaman sebagai engineer, kapan dan dalam kondisi apa kita merencanakan suatu plat satu arah atau dua arah? Oke, gini, siapa dari Anonymous ya? Kalau kita milih plat dua arah atau satu arah, sebenarnya kita bisa lihat dulu sih dari dimensinya. Ini contoh ya, contoh kita bikin bikin tangga, katakan. Mungkin pengalaman saya belum terlalu banyak ya karena masih masih junior juga. Misalnya kita bikin tangga ya, contoh. Tangga kayak gini misalkan. Nah, di tangganya itu kita bisa lihat nih, ada perbandingan sisi pendek sama sisi panjangnya kan cukup jauh ya. Itu bisa cukup jauh gitu. Mungkin bisa lebih dari dua uh, LX per LY, LY per LX itu perbandingan sisi panjang sisi pendeknya. Nah, itu bisa tuh kita modelkan sebagai plat satu arah dengan syarat tebalnya juga kita bikin lebih tebal gitu. Karena uh, kita ngasih kekuatan, kita ngasih support lenturnya itu di sisi panjangnya aja. Kita cuma ngasih di sisi panjangnya aja tuh support lenturnya. Jadi dan sisanya nanti paling sisi pendeknya kita pasang tulangan susut shrinkage yang pakai 0,18% itu dari dimensinya. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau satu arah yang kayak gitu. Jadi kayak tangga itu kita bisa bikin satu arah. Nah, dan untuk dua arah ya sebetulnya dalam pelaksanaan itu misalnya kita dulu belajar lah, oke, one way slab di kampus struktur beton gitu. Tapi dalam pelaksanaan sebetulnya nanti kita akan buat dua arah. Jadi kalau lebih baik apalagi ya pelatnya kita misalkan kayak gedung, kita bikin gedung tadi, ruko tadi itu harusnya udah dua arah. Even rumah tinggal pun gitu. Jadi kedua sisinya itu kita support lenturnya karena nggak mungkin kita punya punya fungsi ruang itu yang kritis lenturnya cuma satu sisi, satu arah itu nggak mungkin. Jadi alangkah lebih baiknya kayak gitu. Kemudian kapan dan kondisi apa kita pentakan di tabs, kondisi plat membran dan shell. Nah, ini tadi udah sebenarnya udah dijelasin ya. Cuma saya boleh nambahin dikit. Sebetulnya kalau oke, jadi sebetulnya kalau kita buat membran dan shell tadi yang pertama itu untuk kemudahan running kita. Jadi membran itu karena dia hanya transfer secara suhu Z-nya, jadi itu alangkah itu lebih lebih cepat dia dan dia nggak ngasih kekakuan. Jadi kita nggak kasih eh, nggak kayak membran dia jadi ngasih apa ya istilahnya dia lebih berat di dalam kita ngerunning karena kita harus masing juga misalnya kita masing satu kali satu kayak gitu ya. Nah kemudian eh, kalau misalkan kita bisa juga sebetulnya dalam pemodelan apa bikin shell misalkan itu misalkan di cantilever itu lebih baik kita bukan lebih baik harusnya kita pakainya shell karena nanti kalau kita modelin plat cantilever misalkan kita harus modelin misalkan plat cantilever kita modelinnya membran kan otomatis kita ngemodelin itu plat itu jatuh kan misalkan kita kita katakanlah kita misalkan ini untuk si penumpunya gitu ini ada platnya ada plat cantilever mungkin saya boleh kayak gini ya sorry nah jadi kayak gini misalkan ini ada platnya terus ini si dinding penumpunya atau baloknya misalkan kayak gitu itu kan kalau kita modelin membran di ITEP sih dia jatuh gitu dia nggak kaku ke si ininya nggak nempel ke sini nggak nempel ke si penumpunya jadi dia jatuh ke bawah kalau kita modelinnya dia si membran gitu jadi misalkan kayak kita bikin cantilever itu jadi lebih baik kita pakainya shell kayak gitu. Terus yang kemudian kombinasi pembayaran itu menyesuaikan bangunan yang desain ya bang, atau ada beberapa kombinasi yang wajib untuk modeling. Mengacurnya ke peraturan apa? Oke, kalau kombinasi itu sesuai SNI titik, maksudnya intinya gitu. Jadi sesuai SNI model kita pembuatan kombinasi bebannya yang kita pakai yang LRFD ya, yang ultimate, yang jangan pakai yang ASD. Jadi kita pakainya yang ultimate untuk struktur atas ya. Untuk struktur atas kita pakainya LRFB Ultimate. Jadi yang pakai beban terfaktor itu. Kayak gitu. Terus kombinasi yang wajib untuk modeling yaitu tadi yang ada di SNI 1727 boleh atau ngelihat dari 1726 juga ada. Tapi ya itu tadi kombinasi utamanya 1,4 dead load, 1,4, 1,2, 1,6 itu juga ada. Kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua ya langsung ya. Oke nih, yang kedua kolom depan bangunan boleh dimodelkan kolom bulat nggak kak? Dan bagaimana penentuan batasan dimensi kolom bulat ya? Uh, boleh ngedesain kolom bulat boleh. Kalau cara prelim, cara penentuan batasan dimensinya itu
kita boleh dari diameternya mau berapa kayak gitu. Itu bisa kita pakai. Sebetulnya kalau dari saya pribadi itu nggak terlalu pengalaman ngedesain, nggak terlalu banyak ngedesain kolom bulat. Bisa kita langsung bisa bisa sih langsung preliminary dari PU-nya, dari beban aksial, dibagi dengan 0,4 AG FC prime, 0,4 FC prime. Jadi itu kita dapat AG-nya berapa, agrosnya. Tinggal nanti kita cari aja dari agros, kita pengen tahu, kita pengen tahu uh, diameternya berapa sih, diameter kolom bulatnya kayak gitu. Oke. Uh, Banyak ya pertanyaannya. Oke, boleh nih. Yang ketiga, lebih efek dari Muhammad Habil SPST. Lebih efektif mana kolom dimensi 35 kali 35 dengan kolom dimensi 30 kali 40. C1-nya lebih kecil dari C2. Nah, eh, kalau kita nggak ngomongin bangunannya, kita ngomongin kolomnya aja, itu udah jelas lebih 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 efektif 35 karena namanya juga dua arahnya, dua arah X dan Y-nya itu dia punya kekuatan yang sama, tenaganya sama gitu. Dia punya punya kekuatan yang sama gitu di arah X dan Y-nya. Nah, tapi kalau kalau ya biarpun luasan keduanya hampir sama, iya. Jadi untuk lebih efektif di 35 sih. Tapi kalau udah ngomongin ke geometri bangunannya, mungkin bisa jadi lebih efektif 30-40. Tapi ngelihat dulu denahnya kayak apa gitu. Karena kayak tadi saya bilang, misalkan kita punya punya denah bangunannya yang arah sumbu kuatnya di satu sisi aja gitu, kotak misalkan. Yang dimana kita pasti sering nemuin kayak gitu kan, dia memanjang ke belakang tapi lebarnya kecil gitu. Nah, itu mungkin 30-40 lebih efektif karena dia dia ngebantu si sumbu panjangnya. Sisi panjangnya dia ngebantu kekakuan nih kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, udah 3 pertanyaan ya? Ya Kak, bisa dilanjut dulu aja. Oke. Oke, ini ada anonimus lagi. Apakah bisa memodelkan atap rumah segitiga dengan membran? Apakah bisa memodelkan atap rumah segitiga dengan membran? Bentar, ini maksudnya eh, kalau misalkan maksudnya itu atapnya dimodelin jadi eh, atap yang ininya jadi miring gitu ya. Kalau gitu eh, sebetulnya kalau kalau kita nggak ngelakuin kayak gitu ya, ini masnya yang nanya. Jadi kita misalkan kita mau pakai katakanlah kita mau pakai eh, rangkanya WF misalkan, baja WF itu misalkan kayak gitu. Nah itu kita modelin rangkanya aja, Mas. Jadi WF-nya rangkanya dimodelin, kemudian nanti rangkanya terus gordingnya dimodelin, dan kita kasih pembebanan yang si tempat atapnya tidur itu di gordingnya kayak gitu. Jadi kita bisa kasih di situ. Kita kasih di gordingnya, terus nanti ketahuan bebannya dari kalau misalkan kita pakai spek atapnya apa, kita bebanin ke gordingnya per meter larinya, kita bebanin itu nanti ketahuan ketahuan eh, untuk kita perlu desain desain untuk sambungan rangkanya dan untuk apa si WF utamanya itu masuk nggak itu kita bisa tahu gitu. Jadi kalau untuk modelin atap rumah segitiga dengan membran, oh atau mungkin maksudnya ini ya dimodelkannya ke ring baloknya itu juga bisa. Jadi ke ring baloknya itu bisa juga, jadi nggak miring. Jadi di ring baloknya dimodelin apa dimodelin membran tadi untuk untuk kasih beban atapnya itu juga boleh. Jadi ke ring baloknya. Nah, nantinya itu harus dimodelkan satu arah, Mas. Jadi kalau kalau kita bikin atap itu kan nanti dia tidur gini. Misalkan kita segitiga gini. Segitiga gitu dia akan yang sini ke si balok satunya, yang satu lagi ke balok satunya gitu. Jadi itu kita bisa modelin aja satu arah sih.
membran tapi one way slab kayak gitu. Oke. Nah, ini juga menarik dari Insan Ari Maulana. Insan Ari Maulana. Untuk pemodelan struktur tadi, kenapa balok tidak dimodelkan mengikuti lajur dinding? Kalau bisa dimodelkan seperti itu, maka beban ini akan dipikul oleh elemen struktur apa? Nah, kalau kita nggak modelin, ntar dulu, kenapa tidak dimodelkan ikut dinding? Sebetulnya tadi kita mau modelin ini dulu sih, saudara Insan ya, itu cowok apa cewek? Namanya, mungkin kita bisa struktur utama dulu gitu. Itu juga bagus kalau kita masukin baloknya di mengikuti lajur dindingnya. Artinya kan bagus tuh, beban garis si dindingnya masuknya ke balok kayak gitu kan. Jadi bebannya langsung di balok. Tapi mungkin nanti bakal ada juga mas beberapa kasus itu bebannya di pelat sih, bebannya di pelat, beban ini ke pelat baru ditransfer ke baloknya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kalau dimodelkan kayak tadi, ya itu berarti dindingnya itu sebetulnya ke elemen struktur pelat lantai. Tapi emang tadi kita nggak modelin ya beban pelatnya, beban dindingnya ya di balok ataupun di pelat. Kita nggak modelin kayak gitu sih. Oke, masih ada waktunya? Mungkin kita maksimalkan sampai 4.20 aja ya, Kak. Oh, 4.20. Jadi pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Oke, dari Erizal Mohi. Erizal Mohi. Permisi kamu tanya kalau beban desain gempa nantinya berapa persen dari beban mati dan beban hidup yang tadi dimasukkan pada saat perhitungan gempa di ITEPS? Dan apakah bisa otomatis seismik di ITEPS? Untuk perhitungan gempanya itu maksudnya ini mungkin ya dari mesource-nya ya. Kalau dari mesource-nya itu nanti itu bisa tadi kayak tadi. Jadi itu mesource itu kita masukinnya di nanti mungkin bisa dibaca ya SMI gempanya. Partisipasi beban hidup kita bisa masukin 25% ke situ. Jadi untuk beban mati dan lainnya itu satu, kita masukin faktornya satu nilainya karena ya maksudnya beban yang ada itu satu-satunya apa satu utuh beban itu kita hitung jadi measures-nya gitu. Dan apakah bisa otomatis seismik? Bisa otomatis seismik. Cuma mungkin untuk kalau kita mau beban gempanya yang statik ya, itu lebih enak, bukan lebih enak, sorry. Mungkin kita lebih baik kita pakai dari perhitungan Excel aja. Jadi tujuannya ITEPS untuk ngitung berat bangunan aja. Nah, nanti baru untuk koefisien seismik, periode pendekatan, periode strukturnya, itu nanti kita bisa pakai, kita hitung manual di Excel aja. Itu lebih lebih tepat nantinya, kayak gitu. Dan untuk yang gempa dinamik, baru kita bisa nanti pakai ITEPS. Gitu. Jadi, kita bisa masukin respons spektrum ke ITEPS-nya gitu. Baru nanti dia ngitungin. Nah, setelah ketemu respons spektrumnya, kita bisa skalain tuh. Apakah beban gempa respons spektrum dinamisnya itu udah sama belum kayak statik. Kalau misalkan belum sama ya kita lebih kecil misalkan cenderung dia lebih lebih kecil beban gempanya. Jadi kita skalain ke statik gitu untuk dapat beban yang kita mau kayak gitu. Kayak gitu mungkin jawabannya. Kita bisa skalain. Ini dulu deh. Ada dari Anonymous lagi. Kalau kaca apakah bisa dimodelkan sebagai membran atau dimodelkan sebagai beban inputan saja? Tergantung mungkin ya ininya. Untuk kasus kayak gini, kalau misalkan kita modelin membran, mungkin dia kalau nanti kacanya sebagai atap ya. Kita bikin kayak gitu, nanti kita kasih bebannya dan tebalnya juga jangan tebal-tebal gitu. Tapi kalau misalkan dia kacanya curtain wall yang kita lihat di gedung besar atau di mall gitu, misalkan pakainya curtain wall yang kaca-kaca ada apa mulian-mulionnya itu ya, itu bisa dijadiin beban garis ya, beban garis per meter lari kayak gitu. Oke,
Oke, ini juga menarik. Anonymous ya. Arsitek versus struktural. Khusus untuk desain rumah biasanya dari desain arsitek ingin kolomnya pipi, betul, sesuai dinding ya. Kalau dari kita struktural mengikuti SNI untuk desain kolom, itu bagaimana sarannya ya Kak? Kalau dari arsitek sukanya kolom pipi yang tidak maksud syarat dimensi struktur. Kalau pengalaman Kakak kerja seperti apa? Sebetulnya ada sih, ada code khusus untuk bangun rumah tinggal, tapi saya pribadi juga nggak make ya, karena itu nggak itu saya lupa ya, maksudnya itu dikeluarin sama kayak dari US juga peraturannya, tapi belum kita adopsi di SNI kita ya, kita nggak adopsi di SNI kita. Di situ yang saya pernah dengar itu bisa desainnya kita nggak pakai syarat tadi, misalkan kolom harus 300, itu kan nonjol di dinding kayak gitu, mungkin juga arsitek pasti ngomel itu pasti. Nah, tapi gini, kalau kita ngikutin prinsip strukturnya, harusnya kita nggak boleh, kita harus bisa kasih penjelasan kalau misalkan yang namanya ngedesain apapun bangunannya, karena kan SNI nggak bilang ini untuk rumah nggak usah deh, nggak mungkin dibilang kayak gitu kan. Jadi pasti dia untuk bangunan gedung dan non gedung gitu. Jadi itu harusnya kita bisa bikin sesuai syarat SNI ya. Jadi jangan dipipihin. Cuma just in case ketemu kasus kayak gitu, gimana ya? Mungkin kita malah jadi nantinya kolom-kolom kita itu karena kita punya pipih, jadi kita bentuknya kayak wall gitu. Jadi pipih tapi memanjang di satu arah. Mungkin jadi akan kayak gitu sih. Yaitu jadi kalau kayak gitu urusannya jadi iterasi di e-tabs-nya. Iterasi di e-tabs karena nanti ya kita harus bikin model kolomnya misalkan 15 cm kayak gitu-gitu. Jadi ya iya butuh iterasi karena takutnya nanti rasio kolomnya nggak masuk. Itu yang paling bahaya. Mana kita bikin rumah tinggal lagi gitu kan, rumah tinggal ditempatin orang untuk tinggal, rasio kolomnya nggak masuk, itu bahaya. Jadi kayak gitu mungkin yang bisa saya kasih. Oke, yang terakhir nih, beban angin, apakah dimasukkan sebagai beban hidup atau bagaimana ya Kak? Angin beda lagi, angin itu ya angin, nanti ada wind, itu dia lateral sifatnya, jadi kayak gempa, sifatnya kayak lateral, jadi ya itu, nanti kita beda lagi, jadi hari ini kita emang fokusnya tadi di gravitasi, beban gravitasi, kayak gitu. Nanti kalau untuk angin juga itu beda sih belajarnya, harus tepat, maksudnya kita kalau mau proper ya itu kita modelinnya sebagai wind tadi, karena nanti masukin kategori exposure, base kecepatannya berapa, kecepatan anginnya, kayak gitu sih teman-teman. Mungkin sekian.